Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi nih terkait, mari kita lihat, paham sebelum evolusi. Jadi untuk materi kali ini ya, saya mengambil pastinya dari The Origin of Species, tapi kalau misal teman-teman buka ya buku The Origin of Species, ini masih bab-bab pendahuluan lah seperti itu. Dan kemudian di sini nanti saya akan bahas terkait tambahan-tambahan yang saya temukan di ini ya di bacaan-bacaan saya yang mungkin di sini nanti akan teman-teman banyak lihat itu dari Wikipedia dan Britannica karena kita akan bahas satu paham yang di buku The Origin of Species sendiri ini tidak serta-merta di ini ya dikatakan sebagai nama tersebut, tapi mengarahnya adalah ke sana. Jadi respons dari The Origin of Species ini biasanya dikaitkan dengan faham tersebut. Faham apa itu? Maka kita akan mengenal ya yang namanya kreasionisme. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya kreasionisme ini merupakan salah satu dari pemahaman yang didasarkan dari agama begitu. Di sini teman-teman bisa lihat, banyak kalau di Wikipedia dia bilang religious belief. Jadi di mana pemahaman ini ya itu mengarah pada bahwasanya seluruh yang ada di alam semesta ini, termasuk kemudian bumi, kehidupan manusia, dan lain sebagainya, ini merupakan hasil dari kegiatan supranatural. Seperti itu, yang kemudian lebih rincinya adalah penciptaan ilahiyah. Begitu. Yang di sini, dia kita lanjut ya ke penjelasan selanjutnya. Kita lihat dari Britannica.com, di mana di Britannica dikatakan bahwasanya the belief that the universe and the various forms of life were created by God out of nothing. Jadi di sini kreasionisme ini merupakan pemahaman yang menyatakan bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Yang Maha Esa, begitu, yang tadinya tidak ada menjadi ada, begitu. Jadi memang ini kan konsep konsep ini ya, konsep ketuhanan sekali ya. Dalam artian ini masuk pada teologis begitu ya. Di mana di sini dikatakan bahwasanya kreasionisme ini merupakan respon yang kemudian sering digunakan untuk merespon teori evolusi ya yang menjelaskan terkait bahwasanya keberagaman makhluk hidup ini merupakan keberagaman yang ada alasannya dan alasan-alasan tersebut itu tidak terkait dengan doktrin-doktrin dari agama seperti itu. Lalu kemudian juga salah satu yang juga dikaitkan dengan kreasionisme ini juga model Big Bang. Jadi bukan hanya evolusi saja, teori evolusi saja yang kemudian banyak dikaitkan dengan penolakan dari pemahaman kreasionisme, tapi juga teori Big Bang ini seperti itu. Nah, kreasionisme ini sebenarnya siapa sih yang menganut? Biasanya ini dikaitkan kuat dengan cabang-cabang dari kekristenan dan kemudian di sini juga dijelaskan yang paling berkaitan itu di Kristen Protestan. Walaupun kemudian di kalimat selanjutnya akan dikatakan bahwasanya juga di kekristenan lainnya, tidak hanya Protestan saja. Lalu kemudian juga dia berkaitan pada agama-agama lain seperti Yahudi dan Islam. Jadi agama-agama samawi begitu ya, agama-agama yang dari langit kalau di pemahaman Islam. Seperti itu. Nah, saya hapus dulu. Jadi bisa nih disimpulkan kira-kira ya bahwasanya memang untuk kreasionisme ini kan karena dasarnya agama ya. Jadi kita bilangnya yang Maha Esa terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini ada penciptaan ilahiyah begitu. Ini adalah dasar dari pemahaman ini sendiri. Nah, yang kemudian bisa kita soroti adalah setelah itu
bahwasanya penciptaan ilahiyah yang terjadi ini kemudian ditafsirkan oleh para pemuka agama. Begitu. Jadi dia sifatnya teologis. Begitu. Jadi yang menciptakan konsep penciptaan ilahiyah ini memang yang Maha Esa, tapi yang menciptakan pemahaman masyarakat tentang penciptaan ilahiyah ini sendiri adalah para pemuka agama. Jadi ini tergantung sekali pada tafsir para pemuka agama di sana. Begitu. Yang kemudian nanti contohnya saya akan ambil pada kasus The Great Chain of Being. The Great Chain of Being ini adalah rantai besar makhluk, rantai besar kehidupan, begitu. Jadi, bagaimana kemudian kita melihat hubungan antara makhluk satu dengan makhluk lainnya, itu ada di The Great Chain of Being, begitu. Jadi, counter atau ini ya, atau reaksi yang bertentangan dengan konsep evolusi yang dipahami, begitu. Nah, ini sebelum kita bahas evolusi lebih lanjut, saya ingin sekali untuk mengajak teman-teman berbicara terkait memang kalau misal kita nggak percaya evolusi, kita percaya apa? Begitu. Atau kemudian, apakah kemudian orang yang percaya evolusi ini dia tidak percaya dengan agama? Atau kemudian orang yang percaya agama pasti tidak percaya dengan evolusi. Nah, ini kita akan bahas juga di sini nantinya. Nah, kita lanjut ya. Bahwasanya pemahaman the great chain of being di mana setiap spesies ini tidak saling terkait, begitu ya. Kita bisa lihat, let's say itu ada di ini ya di Kalimantan, katakan kita bisa lihat ada primata, begitu ya, ada orangutan, ada bekantan, gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat, oh ya sudah, memang ada spesies itu, begitu. Tapi kemudian kita tidak melihat adanya hubungan antara bekantan dengan orangutan ini. Sama seperti ketika kita melihat orangutan dengan katakan gajah atau harimau begitu. Itu sama saja. Sama-sama makhluk hidup yang kemudian dia tidak memiliki hubungan apa-apa. Kecuali hubungan yang telah ditentukan oleh tafsir agama. Seperti itu. Nah, di sini sebenarnya konsep bahwasanya setiap spesies ini tidak saling terkait, ini adalah konsep yang sangat umum sekali dipahami oleh para naturalis. Termasuk sebenarnya adalah Charles Darwin sendiri. Seperti itu. Namun, di kemudian waktu, Charles Darwin akan menemukan pola-pola tertentu yang menolak pemikiran yang telah masyhur di para naturalis dan masyarakat ini. Begitu. Sehingga kemudian nanti ada pertentangan dari gereja-gereja dan lain sebagainya. Itu konsep dasarnya adalah karena dia mendebat pemikiran masyhur ini yang menyatakan setiap spesies tidak saling terkait. Jadi kalau di bukunya Charles Darwin dia bilangnya adalah konsep penciptaan independen. Begitu. Jadi semua yang kita lihat sekarang ini serta-merta ada. Begitu. Kalau ayam ya dulunya ayam. Dia tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada yang kita sebut sebagai evolusi itu tadi. Begitu. Dan makanya setelah Darwin, maka kita berpandangan bahwasanya ini adalah konsep lama, bahwasanya setiap spesies tidak saling terkait itu adalah konsep lama. Begitu. Bahkan konsep yang lebih lama daripada ini apa? Daripada pemecahan dari oh ini spesies A dengan spesies B ini satu keluarga. Spesies A dengan spesies B ini satu jenis. Spesies A dengan spesies B ini masih satu satu kekerabatan dalam tingkatan taksa tertentu. Nah, itu lebih lebih lama daripada itu, lebih tua. Kalau misal konsep pembagian seperti itu, kita nanti akan lihat bahwasanya ini merupakan konsep yang sampai sekarang masih dipakai secara ilmiah begitu. Kalau apa tadi apa pembagian-pembagian keluarga, ordo, begitu, itu masih dipakai sampai sekarang. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nanti semoga pelan-pelan bisa dipahami ya.
dengan sempurna oleh teman-teman apa yang ingin saya sampaikan begitu dengan sependek pengetahuan saya. Nah, kita akan masuk nih di degree chain of being yang dari tadi saya omongkan sebagai contoh dari kreasionisme begitu ya. Bahwasanya degree chain of being ini sebenarnya adalah konsep yang kemudian ditenggarai oleh para filosofer ini ya. Dan nantinya saya akan terfokus pada filosofer dari Neoplatonis di sini. Neoplatonis, mohon maaf. Neoplatonis ini dia ada di abad sekitar abad-abad ketiga lah, begitu. Kalau Renaissance ini kan dia masih lumayan baru, begitu. Jadi saya ambil dasarnya saja. Nah, di mana sebenarnya The Christian of Being ini menganut tiga hal general yang kemudian menjadi fitur dari alam semesta itu. Yang pertama adalah plenitude, kemelimpahan. Di mana kemelimpahan ini itu menjelaskan terkait keragaman yang maksimal yang ada di alam semesta ini, yang kemudian membuatnya penuh, begitu. Jadi, kemungkinan-kemungkinan keberagaman itu sudah keluar semua di alam semesta ini. Jadi, alam semesta ini stagnan, tidak berkembang karena sudah maksimal. Seperti itu, kalau yang saya tangkap ya. Di mana kemudian poin kedua adalah keberlanjutan, continuity, kesinambungan. Di mana apa kesinambungan ini itu dia ber ini ya berpandangan bahwasanya ada ketidakterbatasan bentuk infinite series of forms yang mana setiap forms ini nanti setiap bentuk ini nanti memiliki hubungan setidaknya ada satu atribut yang dia bawa jadi ada peranan lah seperti katakan kalau di ekologi itu kalau di rantai makanan itu ada konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga. Ini peranannya itu ada. Paling tidak satu fitur, ada satu hubungan gitu. Jadi ini adalah kesinambungan. Seperti itu. Yang kemudian, yang paling ditekankan nanti adalah poin ketiganya, yaitu gradation. Di mana gradasi ini ya, gradasi linear ya, ini adalah kalau kita lebih mudahnya sebenarnya hierarki begitu. Jadi ada hierarki nih. Dari setiap makhluk yang ada, dari setiap ciptaan yang ada, baik itu benda mati, lalu kemudian makhluk hidup. Makhluk hidup ini nanti ada hewan, tumbuhan, manusia. Nanti hierarkinya seperti apa sih? Itu diatur di degree chain of being. Nanti kita akan lihat tuh. Sampai pada yang paling atas nanti adalah ens perfectissimum, yaitu adalah yang maha esa itu sendiri. Begitu itu apa itu konsep yang kemudian kita bisa lihat di Britannica.com dan itu sependek kesimpulan saya seperti itu. Kita akan hapus terlebih dahulu. Nah, jadi intinya adalah The Christian of Being ini sebenarnya melihat bahwasannya alam semesta ini dia ada tiga komponen wajib. Yang pertama adalah kemelimpahan, yang kedua adalah kesinambungan, lalu kemudian yang ketiga adalah gradasi atau hierarki itu sendiri, di mana hierarki nanti kita akan bicarakan terkait hierarki seluruh makhluk sampai pada yang paling puncak, yaitu karena ini dasarnya adalah konsep ketuhanan. Nah, maka yang paling atas nanti adalah yang Maha Esa itu sendiri. Seperti itu. Jadi hubungan antara makhluk ini merupakan hubungan yang diatur oleh agama. Seperti itu. Di mana sebenarnya konsep ini merupakan konsep yang telah dibawakan oleh para filosof. Begitu ya. Contohnya adalah filosof-filosof yang menganut pemahaman Neoplatonisme. Begitu pada abad-abad ketiga Masehi. Dan lebih jauh lagi karena dia masih menganut Platonisme, maka sebenarnya The Christian of Being ini dasarnya sekali itu dibawakan oleh Plato dan Aristoteles. Begitu. Jadi antara guru dan murid ini pada sekitar ya 400 sampai 350 tahun sebelum Masehi lah. Seperti itu. Jadi lebih tua daripada adanya penanggalan Masehi itu sendiri. Ya, dalam artian
lebih tua daripada kalau di Islam keluarnya Nabi Isa, begitu, atau kemudian keluarnya Yesus kalau misal di Kristen ya, dan juga turunnya Al-Quran, begitu pada pemahaman Islam seperti itu. Jadi, kemudian kita akan lanjut. Nah, implementasi pemahaman dari The Creation of Being ini bisa kita lihat pada era-era Elizabeth, saya ambil contoh begitu. Di mana era Elizabeth ini tahun 1558 sampai 1603, di mana sebenarnya era Elizabeth ini merupakan era di mana kepemimpinan Elizabeth pertama, Ratu Elizabeth pertama begitu ya. Dan di sini ada pemahaman-pemahaman yang berkembang, lalu kemudian nanti akan saya tambah-tambahkan mungkin referensi-referensi dari lain-lain begitu ya, dia diinterpretasikan dengan apa dan sebagainya. Tapi kita akan lihat konsepnya. Bahwasanya sebenarnya konsep the Great Chain of Being ini merupakan konsep agama-agama samawi secara umum. Seperti itu. Termasuk di Islam pun juga tidak jauh berbeda. Seperti itu. Kita akan lihat. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat yang paling atas ini yang Maha Esa. Seperti itu. Walaupun di sini di gambarnya ini spesifik pada kekristenan ya, tapi yang intinya adalah sebenarnya paling atas pastinya karena ini konsep teologis, konsep agama, konsep ketuhanan, maka yang paling atas adalah yang Maha Esa itu sendiri, lalu kemudian di bawahnya ini ada malaikat. Di mana di sini malaikat pun itu juga ada hierarkinya sendiri. Beberapa referensi akan mengatakan bahwanya ada tuh malaikat agung, lalu kemudian baru malaikat biasa. Jadi derajat malaikat agung ini di atas malaikat biasa. Lalu kemudian lanjutnya ada manusia. Di sini manusia ini itu yang paling sering dibahas itu ada beberapa pemisahan seperti raja itu paling atas. Karena raja ini dianggap sebagai pilihan Tuhan begitu atau pilihan yang Maha Esa gitu ya. Jadi dan di sini artinya dalam era ini maka ya Ratu Elizabeth ini merupakan ratu atau manusia yang dipilih oleh ini ya oleh Tuhan untuk kemudian memerintah seperti itu. Jadi makanya kalau misal di Islam mungkin ulil amri begitu ya harus menghormati, ada hierarki di situ. Nah, lalu kemudian ada agamawan atau kemudian keputusan-keputusan gereja, keputusan-keputusan mungkin kalau di Islam apa majelis ulama dan sebagainya ini agamawan di bawah raja kalau hierarkinya ya seperti itu. Lalu kemudian ada bangsawan, baru kemudian rakyat. Seperti itu. Jadi orang ini mengenal di mana sih posisinya sekarang dia begitu. Apakah di posisi pertama, kedua, ketiga, atau keempat kalau misal dari konsep ini. Walaupun kemudian mungkin ada beberapa juga yang akan menjabarkan lebih lanjut, tapi ini secara garis besar itu seperti ini. Contohnya. Nah, hewan ini saya ambil contoh agak banyak. Jadi hewan ini ada yang memisahkan nih. Katakan hewan udara, hewan air, hewan darat, seperti itu. Lalu kemudian ada juga yang memisahkan bahwasanya, oh singa, singa ini dia derajatnya lebih tinggi daripada hewan lain. Karena singa ini nanti merupakan raja di hutan itu sendiri, lalu hewan lain ini adalah apa bawahnya begitu. Nah, lalu kemudian juga ada yang menyatakan, oh hewan lain nih dia lebih tinggi dulu, lalu kemudian baru ada ular. Karena ular ini dianggap sebagai pendosa yang kemudian menurunkan Adam dan Hawa dari surga. Seperti itu. Nah, sebenarnya konsep-konsep seperti ini kan juga umum sekali di ini ya di agama-agama tertentu apa di agama-agama samawi begitu ya. Kalau misal di Islam sendiri seperti katakan ada hewan yang kemudian tidak boleh dibunuh, ada hewan yang kemudian boleh dibunuh. Ini kan sebenarnya ada hierarki-hierarki tersendiri seperti itu. Nah, lalu kemudian juga ada yang memisahkan, oh hewan liar ini dia di atas hewan ternak dan lain sebagainya lah begitu. Jadi ini tidak hanya dari satu ini ya, dari satu pemahaman. Jadi saya kompilasikan saja. Itu ada yang memisahkan seperti itu. Lalu kemudian di tumbuhan sendiri itu ada pepohonan itu derajatnya lebih tinggi daripada tumbuhan lain. Ada yang menyatakan seperti itu. Lalu ada juga yang menyatakan oh pohon oak dan mawar ini dia derajatnya lebih tinggi daripada
tumbuhan lain. Dalam artian, derajat-derajat ini, lalu kemudian posisi-posisi hierarkis ini sebenarnya dia itu kembali lagi pada tafsir-tafsir agama yang kemudian berlaku di situ. Begitu. Lalu kemudian benda mati sendiri, ini contohnya adalah ada derajat tertentu yang kemudian menyatakan bahwasanya seperti contohnya, oh logam mulia seperti emas, ini dia di atas mineral-mineral lain derajatnya begitu. Dan ini kan sangat umum sekali ya. Dan kemudian yang paling terakhir adalah ahli neraka. Ini sudah tidak usah dijelaskan ya, karena ini dalam artian keseluruhan ini merupakan konsep teologis lah, konsep yang kemudian memang agama sekali begitu pendekatannya. Dalam artian hubungan antar makhluk ini itu didasarkan oleh oleh ini ya, tafsir dari para pemuka agama yang kemudian dijelaskan pada umatnya, apa umat-umat beragama, begitu ya. Nah, oke. Artinya implementasi paham di sini pada era Elizabeth ya, itu atau kemudian secara general bahwasanya memang tepakunya adalah pada tafsir, di mana kemudian masyarakat ini menafsirkan bahwasanya tafsir-tafsir yang dikeluarkan oleh para pemuka agama itu merupakan tafsir-tafsir yang memang sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh Yang Maha Esa. Seperti itu. Dan tidak ada salahnya. Lalu kemudian sehingga masyarakat ini itu inilah merasa ada tanggung jawab hierarkis. Begitu. Jadi harus mengetahui posisinya. Kalau di orang Jawa mungkin tepos liro begitu ya. Menyadari diri sendiri. Ini seperti apa sih? Begitu loh. Di mana segala kebaikan itu ada dalam hierarki ini. Begitu loh. Oh, jangan melanggar hierarki ini. Oh, kamu sebagai rakyat itu ya harus patuh pada pemimpinmu, katakan. Kalau misal di Islam kan ada juga, gitu ya. Saya akan bahas lebih banyak. Mungkin pendekatannya ke Islam karena saya Islam gitu ya. Dalam artian, oh harus taat pada ulil amri. Karena kemudian keburukan-keburukan itu sebenarnya di luar kehendak Yang Maha Esa. Seperti itu. Ini kan agamis sekali. Kemudian ketidaktaatan pada apakah kepada kehendak Yang Maha Esa ini merupakan perusakan, perusakan di atas muka bumi, begitu. Sehingga efeknya apa nantinya? Yaitu ketika kamu merusak rantai ini, maka kamu melakukan perusakan yang akan menimbulkan chaos atau kekacauan, di mana kemudian rakyat sudah tidak percaya pada pemimpinnya, lalu kemudian tidak percaya pada pemuka agamanya, tidak percaya pada para bangsawan di sana, dan lain sebagainya. Ini menimbulkan chaos kalau dalam pandangan The Great Chain of Being ini tadi. Seperti itu implementasi pahamnya. Nah, sejak historisnya sendiri, The Great Chain of Being ini saya ambil yang paling lama ya, dalam artian dia mulai dari zaman Plato dan Aristoteles pada 400 sampai 350 tahun sebelum Masehi. Begitu. Nah, kemudian ada pada abad-abad 18, jadi jaraknya jauh sekali. Pada abad 18 inilah yang kemudian kita kenal hierarki taksonomi yang dikeluarkan oleh Karl Linnaeus, di mana Karl Linnaeus ini bapak taksonomi ya, itu membagi ada spesies, ada genus, ada famili, ada ordo, ada kelas, ada filum, ada kingdom. Lalu kemudian sebenarnya ada kurang satu ya, domain, begitu ya. Yang paling paling atas sekali nanti ada domain di sana. Nah, ini dipisah-pisahkan, jadi dikelompokkan. Pengelompokan makhluk hidup ini kemudian di diarahkan pada penciri-pencirinya dia. Begitu. Jadi kita sudah tidak lagi tuh menganggap bahwasanya katakan tadi bekantan dan orangutan itu tidak punya hubungan. Punya hubungan. Gitu. Dia hubungannya lebih dekat daripada orangutan ke ini apa ke macan katakan, atau orangutan ke ini apa ke tadi saya mencontohkan apa ya, gajah katakan atau badak katakan.
Itu jadi orang hutan ke bekantan lebih dekat. Begitu, seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya itu ada teori evolusi ya pada abad ke-19 ya, di mana bukunya ini yang menjadi ini ya, rujukan dari presentasi saya, yaitu The Origin of Species yang dikeluarkan oleh Charles Darwin, di mana Charles Darwin menganggap bahwasanya ada teori seleksi alam yang kemudian menghubungkan antara satu sama lain. Ada kemudian nanti kita tahu bahwasanya ada loh ini apa nenek kesamaan nenek moyang. Kalau misal dia karakternya dekat, begitu itu ada loh kesamaan nenek moyang di sana diperkirakan gitu yang kemudian menjadikan bekantan dan orang hutan tadi ini dekat begitu daripada orang hutan ke macan. Jadi ini apa ada proses evolusi di situ begitu. Lama dari satu spesies yang sama kemudian dia nanti terpecah seperti itu terus berkembang. Sehingga kita lihat sekarang jauh sekali loh bekantan ke orangutan itu, tapi dia ada jejak historis di mana dia apa pernah menjadi satu spesies yang sama, nenek moyangnya sama begitu. Nah, lalu kemudian dikembangkanlah pada abad ke-20 sampai sekarang ya. Ini ilmu genetika gitu dengan segala macam analisanya yang kemudian digambar ya, bisa dilihat di sebelah kanan. Ini ada yang namanya pohon filogenetik begitu ya, di mana kalau bentuknya melingkar ini ya cuma model saja, tapi sebenarnya ada kemudian kita sepakati sebenarnya perpecahan-perpecahan titik-titik ini ya, perpecahan jadi dua, jadi tiga ini itu adalah prediksi adanya kesamaan nenek moyang di situ. Ini berdasarkan genetiknya begitu. Dan kemudian nanti di titik terakhir ini ya, di titik terakhir ini ya, di terakhir ini apa? Kita sebut sebagai luka. Bentar ya, ini nulis pakai laptop soalnya. Lama nah. Oke, luka. Last Universal Common Ancestor. Jadi ini apa? Nenek moyang paling awal dari seluruh makhluk. Nah, itu luka. Jadi ini perkembangannya seperti itu. Jejak historisnya seperti ini. Perkembangan dari pemahaman hubungan makhluk lah. Begitu yang dulunya the origin of being, ini kemudian secara saintifik mulailah masuk, ada hierarki taksonomi, ada teori seleksi alam, sampai kemudian perkembangan-perkembangan ilmu genetika. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, inilah kemudian yang kita bisa bahas lebih jauh, di mana kemudian pertanyaan-pertanyaannya tadi, apakah orang yang percaya agama ini pasti tidak percaya dengan evolusi? Apakah orang yang kemudian percaya dengan evolusi ini pasti tidak percaya dengan agama? Nah, ini kita akan lihat. Jadi kreasionisme ini sebenarnya punya beberapa jenis begitu loh. Dan ini memang lebih dari 5 nantinya. Banyak sekali. Kalau misal teman-teman lihat di Wikipedia pun ada. Nah, tapi kemudian di Wikipedia pun ada beberapa yang kemudian di highlight, yaitu yang Earth Creationism, di mana orang-orang yang menganut pemahaman ini berpandangan bahwasanya bumi itu masih muda, di bawah 10.000 tahun umurnya. Dan ini adalah interpretasi literal dari kitab suci mereka. Seperti itu. Di mana pandangan bahwasanya sejarah manusia, sejarah spesies-spesies yang ada di alam, dan lain sebagainya, itu masih inilah, terinterpretasikan dari kitab suci secara literal. Seperti itu. Lalu kemudian ada gap creationism. Ada nih mulai masuk nih untuk untuk s- pengetahuan-pengetahuan alam nih mulai berkembang nih. Di mana kemudian mereka menerima adanya penemuan terkait umur bumi yang dia sebenarnya lebih tua daripada 10.000 tahun. Begitu.
Sebenarnya nanti gap creationism ya, gap creationism dengan progressive creationism ini masuk dalam jenis Old Earth creationism. Jadi dia memahami bahwasanya bumi ini sudah tua, bukan 10.000 tahun ke bawah, tapi 10.000 tahun ke atas, gitu loh. Sudah di atas 10.000 tahun, gitu ya. Nah, di mana kemudian nanti, nah ini mulai menerima sains perlahan, begitu. Dalam artian mereka mulai menafsirkan secara tidak literal lagi, begitu ya. Nah, kemudian progressive creationism di sini mulai menerima mikroevolusi, begitu. Jadi, oh manusia ini memang diciptakan oleh Yang Maha Esa. Namun, dasar dari anatominya ini merujuk pada primata, seperti itu. Nah, lalu kemudian yang mereka akui di sini adalah mikroevolusi, begitu. Jadi bukan makroevolusi. Makroevolusi ini yang jauh sekali begitu ya dari katakan ekstrimnya kalau misal orang sekarang bilang dari T-Rex ke ayam gitu ya mereka nggak percaya tuh walaupun ya apa dalam artian dinosaurus itu dia ke burung nantinya nah ini masih ini ya masih tidak percaya seperti itu tapi mereka mengakui bahwasanya ada proses yang terjadi di alam ini untuk beradaptasi begitu sehingga mereka harus mengubah fitur-fitur yang ada dalam tubuh mereka. Nah, ini mikroevolusi yang bisa diamati seperti pada proses-proses domestikasi, gitu ya. Yang kita dulu cuma mengenal ikan cupang itu warnanya gitu-gitu aja sampai sekarang berkembang bermacam-macam gitu ya. Itu contoh dari mikroevolusi itu bisa diamati dari sana. Nah, lalu kemudian selanjutnya itu progressive creationism ya, yang mulai menerima mikroevolusi. Nah, ini ada kemudian intelligent design. Intelligent design ini dia mulai menggabungkan antara ini apa ilmu pengetahuan dengan agama. Namun memang karena ini adalah praktek yang cukup masif dan kemudian beragam sekali, jadi mereka tidak ada kemudian kesepakatan yang benar-benar satu begitu. Tapi memang mereka ingin menjadi alternatif lah, penengah antara ilmu pengetahuan dan agama begitu termasuk evolusi dengan agama seperti itu di mana ada yang percaya dengan evolusi ada yang belum ada yang tidak gitu ya nah di mana nanti ini dia mencari lah intinya pembenaran-pembenaran ini apa pembenaran-pembenaran pengetahuan agama apa pengetahuan alam ini dengan pengetahuan yang diambil dari kitab suci atau agama itu sendiri seperti itu. Nah, yang terakhir adalah yang akan menjawab pertanyaan teman-teman dan ini adalah intinya. Apakah kemudian orang-orang yang percaya dengan evolusi ini tidak percaya dengan Tuhan? Tuh tidak. Ada creationist yang dia itu theistic evolution, ya. Crazy apa? Theistic evolution creationist atau kemudian evolutionary creationism pemahamannya namanya. Jadi dia percaya dengan evolusi. Jadi orang yang beragama, orang yang beragama dan kemudian menerima evolusi itu tadi, konsep evolusi tadi, begitu. Termasuk sebenarnya Charles Darwin pun itu juga bukan ateis, begitu loh. Dia teis, gitu loh. Makanya nanti kalau teman-teman harus baca tuh The Origin of Species, jangan anti-anti banget lah. Karena itu adalah dasar dari biologi sebenarnya. Apalagi kalau misal teman-teman ini ada mengambil bidang biologi atau kemudian cabang-cabangnya, perikanan, peternakan, pertanian. Teman-teman harus baca tuh. The Origin of Species karena teman-teman akan paham, oh konsep di alam itu seperti ini loh. Gitu. Nanti kemudian baru teman-teman bisa gabungkan dengan buku-buku lain yang menunjang itu. Seperti katakan bukunya Alfred Russel Willis, gitu ya. Adik adiknya ini bukan adik ini ya dalam artian adik angkatnya si ini apa si Darwin ini tadi dalam bidang evolusi begitu ya itu tambahan ya, itu akan memperluas pemahaman teman-teman tentang dasar dari biologi itu sendiri seperti itu. Nah, di mana kemudian pemahaman dari manusia
itu memang adalah evolusi dari primata. Nah, primatanya ini kita tidak bilang kera, tapi memang ada satu titik di mana dia memiliki kesamaan nenek moyang. Tapi kita tidak bilang itu kera, seperti itu. Tapi adalah titik di mana itu adalah primata. Karena nanti pengelompokannya masuk ke sana, gitu loh. Hanya kemudian nanti bedanya ada di dua kromosom antara primata lain dengan manusia, seperti itu. Nah, ini kemudian yang kemudian menjadi tafsir-tafsir yang patut untuk didiskusikan, seperti itu. Kalau bagi saya. Nah, itu mungkin kurang lebihnya teman-teman. Teman-teman bisa untuk diskusi di kolom komentar mumpung sepi karena subscriber saya cuma 16 biji. Jadi teman-teman bisa nih diskusi apa sih yang kemudian masih dibingungkan nih dari pemahaman creationism seperti itu. Jadi saya akan sangat senang sekali ketika teman-teman ini mulai mengulik-ngulik dan memang saya sangat menyadari keterbatasan ilmu saya ya, yang kemudian memang tanpa diskusi ilmu ini tidak akan mendekati kebenaran seperti itu. Jadi ayo diskusi, kita sharing-sharing dan terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tung, tang, tung, tang, tung, tang, tung. Mana nih? Stop.